Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita melanjutkan pembahasan hadis ke-27 kitab Umdatul Ahkam yang dijelaskan oleh Al-Ustaz Muhammad Umar As-Sawed dengan membacakan kitab Taisirul Alam. Hadis ke-27 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-fitratu khamsun al-khitanu wal-istifdadu wa qassu syaribi wa taqlimul adhafiri wa natful ibti muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fitrah itu 5. Khitan, mencukur rambut kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Faman atabiha, siapa yang mendatangkannya, mengerjakannya, faqad qama bi khisalin 'idhamin min ad-dinil hanif. Siapa yang mengerjakannya, berarti dia telah menegakkan khisal, perkara-perkara yang besar, min dinil hanif, dari agama yang mulia, yang lurus. Wa hadhil khams, 5 perkara yang madhkur, 5 perkara yang disebut ini fil hadis, dalam hadis, adalah min jumlatin nadhafah. 5 perkara yang disebut adalah dari bentuk kebersihan. Allati ata biha al-Islam, yang diajarkan oleh Islam. Fitrah yang sudah fataran nas 'alaiha, yang sudah Allah ciptakan di hati-hati manusia, senang kebersihan. Dan fitrah yang sudah dijadikan oleh manusia ada beberapa perkara yang diajarkan dalam Islam dan sesuai dengan fitrah masalah kebersihan. Ada riwayat menyebutkan 10, ada riwayat menyebutkan 5, ada riwayat menyebutkan sekian dan sekian. Maka bentuk-bentuk tadi atau jumlah-jumlah tadi bukan pembatasan. Bukan pembatasan. Hanya diajarkan sekian dan sekian dan sekian. Kali ini, dalam hadis ini disebutkan 5. Awaluha, yang pertama, qat'u qulfatiz zakar, memotong kulfahnya kemaluan laki-laki. Allati bisabab yusabbibu baqa'uha tarakumun najasat. Yang yusabbib baqa'uha, yang kalau dibiarkan akan menyebabkan tarakum, terkumpulnya an-najasat, najis. Wal awsakh, kotoran. Fatahdusul amrad wal juruh, maka bisa terjadi penyakit-penyakit dan luka-luka, infeksi. Ya, begitu ya. Makanya namanya kulfah. Dia menutup kembali, terbuka, ketika buang air suka tertutup kembali, dan begitu. Maka dikhawatirkan di dalam ini ada penyakit-penyakit, sehingga sunnahnya untuk dipotong kulfah tadi, sehingga tidak ada lagi tutupan di depannya, dan itu yang disebut dengan al-khitan. Itu yang disebut dengan al-khitan. Idan, ma huwa al-khitan? Al-khitanu huwa qat'u qulfatid dzakari, memotong kulfahnya dzakar, kulupnya dzakar, yang kalau dibiarkan yusabbib baqa'uha tarakumun najasat. Kalau dibiarkan, tidak dipotong, akan terkumpul najis di sana. Wal awsakh, kotoran-kotoran. Fatahdusul amrad, maka akan terjadi berbagai macam penyakit-penyakit. Wal juruh, bahkan luka-luka. Infeksi.
Wathaniha, yang kedua dari fitrah adalah halqus syu'ur allati haula al-farj. Mencukur bulu-bulu kemaluan yang ada di sekitar kemaluan. Itu disebut istihdad. Sawa'un akana qubulan am dubura. Sama saja apakah yang di depan atau yang di belakang. Apakah qubul atau dubur. Qubul kemaluan di depan, dubur adalah yang di belakang. Dan biasanya tumbuh bulu-bulu di sekitarnya. Maka minas sunnah, minal fitrah, termasuk sunnah fitrah adalah memotong dan mencukur bulu-bulu kemaluan tersebut. Sebabnya juga sama, hikmahnya juga sama dengan khitan, yaitu agar jangan sampai menempel kotoran-kotoran di bulu-bulu tersebut. Lianna baqa'uha fi makaniha yaj'al mu'radatan litalawus wan najasat. Karena menetapnya bulu-bulu itu situ, rambut-rambut yang ada di sekitar kemaluan akan menjadi ma'radatan, menjadi tempat litalawus, tempat menempelnya kotoran-kotoran. Wan najasat, dan najis. Wa rubbama akhallat bit taharati syar'iyyah. Bahkan bisa jadi dikhawatirkan akan merusak taharah yang syar'i. Dan bahayanya kalau taharah yang syar'i rusak, salatnya, ibadahnya tidak diterima. Karena terjadi najis di tempat-tempat tersebut. Wa thalithuha, yang ketiga, qassus syarib. Memotong kumis. Qas berbeda dengan al-halq. Kalau al-halq mencukur habis. Kalau qas artinya memotong. Alladhi baqa'uha yusabbib tashwih al-khilqah wa yakrahu asy-syarab ba'da sahibih wa huwa min at-tashabbuh bil majus. Karena kalau dibiarkan kumisnya panjang akan menyebabkan tashwihil khilqah, membuat jelek bentuknya dan menjadikan jijik kalau mau minum, karena kumisnya sampai ke mulut panjangnya, maka jijik kalau mau minum atau mau makan. Wa huwa min at-tashabbuh bil majus, dan juga termasuk tasyabbuh dengan majusi. Majusi biasa mereka memanjangkan kumis-kumis mereka dan mencukur jenggot-jenggot mereka. Maka Nabi menyatakan ahful liha wa qassus syawarib khaliful majus. Biarkanlah jenggot, potonglah kumis, dan jangan serupai majusi atau selisihilah, bedakanlah dengan majusi. Majusi dengan agama mereka, majusi dengan kebiasaan mereka sejak dulu. Jangan terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan majusi yang belakangan, atau mereka Yahudi majusi yang memanjangkan jenggotnya. Kalau kita sekarang pakai jenggot sama dengan Yahudi, karena Yahudi sekarang pakai jenggot. Kita punya agama, dan agama kita sudah baku. Agama kita membedakan dari Yahudi dan Nasrani, yaitu ahful liha wa qassus syawarib. Biarkan jenggot, potonglah kumis. Maka kalau mereka pakai jenggot, berarti mereka yang niru kita. Kita nggak peduli. Kalau mereka yang niru kita nggak peduli. Tetapi kalau kita meniru mereka, tidak. Mereka adalah orang-orang yang memiliki keyakinan untuk memanjangkan kumisnya dan memotong jenggotnya. Tapi sekarang berjenggot, berarti mereka yang tiru kita. Tidak apa-apa. Jangan sampai kita dipermainkan oleh mereka. Mereka cukur, kita panjangkan. Mereka panjangkan, kita cukur. Kita bingung nantinya. Dibolak-balik terus oleh mereka. Barakallahu fikum. Sehingga kita punya agama yang sudah membedakan dari agama-agama lain. Kalau kebetulan mereka meniru agama kita, maka kita tidak peduli. Silahkan mereka meniru kita nggak peduli. Karena kita punya agama yang baku. Kalau kita niru mereka, tidak.
kita nggak akan niru mereka. Kita punya khas tersendiri. Ahful liha, biarkan jenggot. Bukan berarti disuruh harus punya jenggot, sama sekali tidak. Kalimatnya ahful liha, biarkan. Kamu punya berapa, biarkan. Sedikit atau banyak. Apakah lebat ataupun jarang-jarang. Tapi saya jenggotnya cuma 3, nggak bagus kalau panjang, nggak lucu, kayak ini kayak itu. Tidak peduli. Pokoknya biarkan jenggot, jangan diganggu. Biarkan. Kumis, qassu, potonglah. Kata para ulama, makna memotongnya adalah memotongnya jangan sampai melewati mulutnya. Jangan sampai melewati mulutnya. Itu yang salis. Yang ketiga, qassu asy-syarib, memotong kumis. Khaliful majus. Wa rabi'uha, yang keempat, taqlimul adhafir, memotong kuku. Allati yusabbib baqa'uha tajammu'ul awsakh fiha. Yang kalau dibiarkan kuku itu panjang, maka akan terkumpul kotoran-kotoran di dalamnya. Di bawah kuku, antara kuku dengan kulitnya, dengan dagingnya, terkumpul di sana kotoran-kotoran. Fatukhalitut ta'am, akhirnya mencampuri makanan. Karena dia tersembunyi di balik kuku. Ketika makan, kukunya menancap ke makanan-makanan. Dan ketika dimakan, masuklah kotorannya ke dalam mulutnya. Fayahduth al-marad, akhirnya terjadi penyakit-penyakit. Wa aydan rubbama mana'at kamalut taharah litasturaha ba'du al-fard. Alasan kedua atau hikmah kedua, ketika kukunya panjang, maka bisa jadi akan menghalangi air ketika taharah. Ketika berwudu, yang di balik kuku ini nggak basah, tertutup kuku yang panjang. Ini juga menjadikan sebab taharahnya tidak sempurna. Lisatriha ba'dul fard, karena menutupi sebagian yang wajib dibersihkan atau yang wajib kena air. Maka dengan dua hikmah ini kita tahu bahwa sunanul fitrah adalah sunan yang mulia, diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kebersihan dan kesehatan. Wa khamisuha, dan yang kelima, natful ibti, mencabut bulu ketiak. Alladhi yajlib baqa'uha ar-raihah al-karihah, yang kalau dibiarkan panjang akan menyebabkan bau yang busuk. Kalau dibiarkan panjang akan menyebabkan bau yang busuk. Maka termasuk sunanul fitrah adalah mencukur bulu ketiak. Tetapi yang lebih afdal, yang lebih bagus adalah mencabutnya. Bukan tidak sengaja, bukan kebetulan. Nabi menyebutkan lafaznya berbeda-beda, walaupun sama-sama mencukur. Mencukur bulu kemaluan disebut dengan istihdad, dari kata hidad, pisau. Karena memang disunahkannya dicukur dengan pisau. Tetapi ketika bulu ketiak dinamakan dengan natful ibti, mencabut bulu ketiak. Karena yang afdal di situ dicabut. Walaupun dicukur boleh, tetapi yang afdal adalah dicabut. Kalau bulu kemaluan, yang sunnah adalah memotongnya dengan pisau. Pisau cukur. Bagaimana kalau cabut? Boleh? Sampai-sampai beberapa ulama menyebutnya bahwa itu adalah termasuk muslah, menyakiti diri sendiri. Haram hukumnya. Mengapa demikian? Karena memang yang namanya sunnah itu diajarkan sesuai dengan keadaannya. Al-istihdad untuk bulu kemaluan, qas untuk kumis, dan nataf untuk bulu ketiak, dicabut. Kalau kumis, qas, dipotong, bukan dicukur habis. Yang sunnah adalah memotongnya, tidak mencukur habis. Barakallahu fiikum. Wabil jumlati, secara ringkasnya, fa izalatu hadhil asya' min mahasinil Islam. Dikerjakannya 5 fitrah ini, diajarkannya 5 sunnah ini adalah termasuk mahasinil Islam, keindahan Islam. Alladhi jaa bin nadhafah wat taharah. Agama yang mengajarkan kebersihan, mengajarkan kesucian dan kesehatan.
wat ta'dibi wat tahdzib. Mendidik, membiasakan dengan yang baik-baik, mendidik dan membiasakan yang bersih-bersih. Ini agama yang mulia. Enggak ada agama yang seperti ini indahnya. Enggak ada agama yang seperti sempurnanya agama ini, agama Islam. Liyakunal muslim ala ahsani halin wa ajmali surah, agar seorang muslim menjadi seorang yang paling bagus bentuknya, paling bersih, paling indah. Fa inna nadhafa minal iman, karena sesungguhnya nadhafa minal iman. At-tahuru syatrul iman. Tahur, kebersihan, kesucian merupakan separuh keimanan. Baik, dari sini kita mendapatkan fawaid jammah. Fawaid jammah. Faedah-faedah yang sangat banyak. Minha anna fitrat Allah Ta'ala tad'u ila kulli khair. Yang pertama, kita dapatkan faedah penting, yaitu fitrah yang telah Allah jadikan pada manusia suka kebersihan. Wa tuba'id an kulli syarr, dan menjauhkan dari segala kejelekan. Kaum muslimin yang saya hormati, kita merasa bangga dengan agama yang sempurna. Kita merasa bangga menjadi seorang muslim. Aku muslim. Aku memiliki aturan agama dari Allah yang sangat sempurna. Sesuai dengan fitrah. Sehingga hari ini, bahkan sejak kemarin-kemarin, beberapa orang-orang kafir ikut mengikuti kebiasaan kaum muslimin, yaitu khitan, memotong kulfatul zakar. Mengapa? Karena mereka melihat kebaikannya, melihat kebersihannya, melihat kesempurnaannya. Maka orang-orang kafir pun ikut mereka mengkhitan kemaluan mereka. Itu menunjukkan kalau yang namanya sunnah ini merupakan fitrah atau sesuai dengan fitrah, mengajarkan kebersihan. Karena setiap fitrah manusia ingin yang bersih dan enggak suka yang kotor. Itu fitrah. Yang kedua, anna hadhihi al-khisal al-khams al-karimah min fitratillah, bahwa 5 perkara ini yang mulia termasuk fitrah Allah yang Allah jadikan pada manusia. Allati yuhibbuha wa ya'muru biha, yang memang Allah sukai, Allah cintai dan Allah perintahkan. Wajabula ashabal adwaqis salima 'alaiha wa nafrihim min diddiha, yang memang sudah Allah jadikan fitrah ini pada perasaan-perasaan manusia, tetapi yang salimah. As-salimah, perasaan yang masih salimah, yang masih bersih. Fitrah yang masih bersih. Kalau sudah dirusak dengan perkara-perkara lain, ya keluar dari fitrah. Aslinya, fitrahnya manusia senang yang bersih-bersih dan menjauh dari yang kotor. Tetapi kalau sudah rusak fitrahnya, seperti Syiah, makan kotoran pimpinannya, kiainya, dan mereka anggap sebagai kesucian, sehingga busuk kotor dimasukkan ke mulut mereka. Ini menjijikkan dan sama sekali tidak sesuai dengan fitrah. Kalau mereka menyatakan sesuai dengan fitrah saya, berarti fitrah mereka sudah rusak. Bukan fitrah yang masih murni, yang masih bersih. Aslinya fitrah manusia tidak suka yang kotor dan mereka suka yang bersih. Dan ini agama Islam, agama yang cocok dengan fitrah. Wa nafruhum min diddiha, dan biasanya fitrah akan lari dari lawannya, lawan kebersihan. Dari yang kotor-kotor, yang menjijikkan, mereka nggak akan suka. Yang ketiga, istafadna aydan min hadzal hadis anna ad-din al-islami jaa bin nadhafah wal jamal wal kamal, bahwa agama Islam ini datang membawa kebersihan, mengajarkan keindahan dan mengajarkan kesempurnaan. Sebagian orang menyatakan bahwa jenggot itu kotor. Wah, kalau jenggot nggak dicukur kotor, jelek. Sama sekali tidak. Beda dengan bulu yang ada di kupul dan di dubur. Kalau dibiarkan,
akan mengotori, naudzubillah, tempat menempelnya najis dan lain-lain. Sehingga disunahkan untuk dicukur. Tetapi jenggot tidak. Itu bukan tempat kotoran, itu bukan tempat najis. Justru itu adalah tempat kewibawaan dan tempat yang sangat mulia, yaitu di muka, di wajah. Tapi bagaimana dengan kumis? Kumis sesungguhnya di tempat yang mulia pula. Tetapi kalau terlalu panjang akan masuk ke mulutnya, akan menjijikkan ketika dia minum dan sebagainya. Maka disunahkan untuk dipotong dengan rapi, tidak melewati mulutnya. Dan ini disunahkan. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Mukhalafah Ashabil Jahim, Iqtida Shiratal Mustaqim fi Mukhalafati Ashabil Jahim, bahkan menyatakan termasuk memotong kumis adalah memotong kumis agar tidak bersambung dengan jenggotnya. Sampai di sini potong. Tidak seperti orang-orang Yahudi atau Majusi yang menyambungkan antara jenggotnya dengan kumisnya. Kembali kepada kitab. Wastafadna aidan min hadzal hadis anna ad-din al-islami jaa bin nadhafah, kebersihan, wal jamal, keindahan. Maka jenggot tadi tidak memberikan penyebab kotor, tapi sebaliknya menambah keindahan seorang laki-laki. Wal kamal, dan kesempurnaan, mengajarkan kesempurnaan. Yang kelima, al-adad, tentang jumlahnya. Kalimat dalam hadis ini, al-fitratu khamsun, fitrah itu 5. Huna laisa hasran, itu bukan batasan, cuma 5, tidak. Tapi disebutkan 5 dari fitrah. Ini. Kadang disebutkan 10 dari fitrah. Tergantung keadaan siapa yang diajak bicara, dan tergantung keadaan apa yang sedang difokuskan dalam pembahasan. Misalnya kamu lihat ada seseorang yang memanjangkan kumisnya sampai ke mulutnya, maka mungkin kamu akan membawakan yang ringkas saja, karena yang ingin difokuskan adalah kumisnya. Ya akhi, sesungguhnya fitrah itu 5. Di antaranya adalah memotong kumis. Tidak menyebutkan panjang, karena di situ sudah ada masalah kumis. Kalau bicaranya masalah jenggot, di yang 5 ini tidak ada, maka akan dibawakan hadis yang panjang. Ahful liha wa qasus sawarib wa kada wa kada wa kada. Kalau bicaranya nikah, akan sampaikan lagi hadis yang lain yang juga bicara fitrah, di antaranya nikah. Wa ala kulli hal, 5 ini bukan batasan. Fa inna mafhum al-adad laisa bihujjah. Karena apa yang dipahami dari kalimat 5 itu tidak jadi hujjah bahwa fitrah cuma 5, tidak. Wa qad jaa fi sahih Muslim, diriwayatkan dalam Sahih Muslim, dan bahwasanya Nabi SAW menyebutkannya dari sekian macam fitrah, sekian banyak. Fi kulli mawdi'in ma yunasibuhu. Nabi menyebutkan di setiap kesempatan sesuai dengan ma yunasibuhu, sesuai dengan kondisinya. Kalau sedang membicarakan ini, maka sebutkan 5 saja. Kalau sedang membicarakan itu, kadang disebut 2 saja. Sedang membicarakan yang ini, sebutkan 10. Nah, sehingga tidak bertentangan antara hadis ini dengan hadis yang lain yang menyebutkan fitrah itu 10 misalnya. Bahkan kadang-kadang 1 saja disebut. Inna kadza minal fitrah, oh ini termasuk fitrah, atau itu termasuk fitrah. Sebagaimana ketika kita mengingatkan pada satu masalah yang orang itu menyelisihinya, maka kamu katakan bahwa ini sesungguhnya minal fitrah, kerjakan. Tidak sebutkan yang lainnya, karena memang yunasibuhu, memang yang mencocoki keadaan tersebut yaitu saja yang dibahas. Tetapi kadang diperlukan menyebutkan semuanya, kadang disebutkan sebagiannya. Likulli maqamin maqal, likulli maqamin maqal. Di setiap kesempatan ada ucapan yang cocok. 6. Yang ke-6, qala Ibnu Hajar rahimahullah, yata'allaq bihadhil khisal fawaid diniyah wa dunyawiyah. Berkait dengan khisal al-fitrah, dengan perkara-perkara fitrah ini,
ada faedah-faedah berkait dengan fitrah-fitrah ini. Ada fawaid diniyah wa dunyawiyah. Ada faedah-faedah din dan ada faedah-faedah dunia. Minha diantaranya tahsinul hay'ah, memperindah bentuk, rupa dan keadaan seorang muslim. Memperindah bentuk, rupa dan keadaan seorang muslim. Wa tanziful badan, mengindahkan badan seorang muslim, membersihkan, tanzif, membersihkan. Tanziful badan, dan membersihkan badan. Wal ihtiyat lit taharah, dan faedah ketiga, berhati-hati untuk taharah. Kalau kita mau salat, kita harus taharah. Dan taharah itu harus sempurna. Sebab itu adalah syarat diterimanya salat. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah enggak akan menerima salat seseorang yang berhadas sampai berwudu. Demikian pula enggak akan diterima salat yang dia masih memiliki atau ada najis pada pakaiannya atau pada tempatnya atau pada badannya. Maka harus dibersihkan badan, tempat dan pakaiannya dari najis, dan harus membersihkan diri dari hadas besar dan hadas kecil. Dan ini perlu ekstra hati-hati. Jangan sampai ada yang tersisa sedikit pun. Bagaimana supaya jangan ada yang tersisa di balik kuku? Kukunya dipotong. Bagaimana supaya jangan ada yang tersisa di balik kulfatul dzakar ketika istinja? Potong kulfatul dzakar, dikhitan. Bagaimana supaya supaya jangan tersisa di rambut-rambut, bulu-bulu kemaluan? Cukur bulu kemaluan. Maka ini merupakan ihtiyat lit taharah, kehati-hatian dalam taharah. Wa mukhalafatu syiaril kuffar, dan juga menyelisihi syiar-syiar orang kafir. Yang namanya cantik adalah yang sesuai dengan sunnah. Yang namanya ganteng adalah kalau sesuai dengan sunnah. Kalau laki-laki mencukur jenggotnya habis, dikatakan ganteng? Bukan. Itu banci. Bisa dikatakan, oh itu cantik, karena kayak perempuan. Karena gak ada jenggotnya, gak ada kumisnya, dicukur seluruhnya habis. Maka itu bukan ganteng, tetapi banci. Demikian pula para wanita, bukan cantik kalau kukunya dipanjangkan. Oh supaya bagus, supaya cantik. Tidak cantik, jelek, menjijikkan. Karena akan muncul kotoran di balik kuku-kukunya. Maka potonglah kukunya. Silahkan potongnya rapi sehingga cantik. Jangan sampai dipotong nggak rapi jadi jelek. Wamtithalu amri syari', menyelisihi syiar-syiar orang kafir. Khaliful majus, menyelisihi majusi dan sebagainya. Wamtithalu amri syari', dan diantara hikmahnya melaksanakan perintah-perintah syariat. Ini faedah apa? Diniyah. Tadi faedah duniawiyah. Sedangkan faedah diniyah menyelisihi syiar kufar dan mempraktekkan sunnah. Menghidupkan sunnah dapat pahala. Itu faedah juga. Masya Allah. Faedah kesehatan, faedah keindahan, dan juga faedah kebersihan. Plus faedah pahala dan faedah menyelisihi orang-orang kafir. Memiliki kriteria tersendiri yang berbeda dengan kufar. Yang ketujuh, anna ma yaf'aluhu al-an asy-syabab wasy-syabbat min tatwil al-adhafir. Faedah ketujuh, bahwa apa yang dilakukan sekarang oleh kebanyakan para pemuda dan pemudi, asy-syubban wasy-syabbat. Syubban laki-laki, pemuda-pemuda, syabat, pemudi-pemudi. Kebiasaan mereka hari ini min tatwilil adhafir. Kebiasaan mereka hari ini memanjangkan kuku-kuku mereka. Wa ma yaf'aluhu adh-dhukur min i'fa'is syawarib, dan juga apa yang dilakukan oleh laki-laki dengan memanjangkan kumisnya. Minal umuril mamnu'ah syar'an, itu dilarang secara syariat.
Dilarang secara fitrah. Kumis yang sampai ke pisang Ambon. Ya. Itu tidak sunnah. Ya. Karena besarnya. Ya. Mulutnya tertutup dengan kumisnya. Wahada ya. Laisa minal fitrah. Tidak cocok dengan fitrah. Menjijikkan. Orang yang fitrahnya salimah akan gak suka melihat seperti itu. Jijik. Al-mustaqbahah aqlan wa dawqan. Dan itu sungguh jelek secara akal dan juga secara perasaan. Wa anna ad-din al-islami la ya'mur illa bikulli jamil. Bahwasanya agama ini tidak menyuruh kecuali yang baik-baik. Wa la yanha illa an kulli qabih. Dan tidak melarang kecuali yang jelek-jelek. Ghaira anna at-taqlid al-a'ma lil-faranjah. Hanya saja karena taklid mereka yang buta pada orang-orang barat, karena taklid mereka yang buta kepada al-faranji, kepada orang-orang bule, dianggap mereka lebih hebat, lebih bersih, lebih bagus. Qad qallabal haqa'iq, akhirnya membalik hakikat-hakikat. Yang jelek dianggap bagus, yang bagus dianggap jelek. Ikut-ikutan mereka memakai tato-tato. Ikut-ikutan mereka memanjangkan kuku. Ikut-ikutan mereka mencukur jenggot, menyukur kumisnya habis. Ikut-ikut mereka laki-laki pakai anting. Ikut-ikut mereka perempuan memanjangkan kukunya kemudian diukir. Wahassanal qabih, akhirnya menganggap bagus yang jelek-jelek. Dianggap bagus. Wa naffara minal hasan, dan lari dari yang bersih-bersih. Lihat karena taklid pada gharb, orang-orang barat. Akhirnya yang baik dianggap jelek, yang jelek dianggap baik. Justru mereka lari dari apa yang bagus menurut perasaan, menurut fitrah, menurut akal, menurut syariat. Ditinggal oleh mereka. Yang secara akal itu bagus, secara fitrah itu bagus, secara perasaan itu bersih. Ditinggal oleh mereka. Justru berpindah kepada sesuatu yang kotor, yang jelek, yang busuk, yang mengerikan, yang berbahaya. Nah, demikian fawaid yang kita dapatkan dari hadis ini. Ikhtilaful ulama, ada sedikit perselisihan para ulama. Ittafaqal ulama ala istihbab fi'l al-asya' al-madhkurah 'adda al-khitan. Para ulama sepakat bahwa 5 perkara ini hukumnya sunnah, mustahabbah, dianjurkan, tidak wajib, kecuali khitan. Ada al-khitan, ay illa al-khitan, kecuali khitan. Faqad ikhtalafu hal huwa mustahab aw wajib. Kalau yang 4 tadi sepakat para ulama kalau itu mustahabbat, semuanya anjuran. Tetapi mereka berselisih tentang masalah khitan. Ahuwa mustahabun aw wajibun? Apakah khitan ini anjuran juga atau wajib? Wa mata waqtu wujubihi min umril insan? Dan kapan waktu wajibnya di umur-umur manusia? Hal huwa wajibun 'ala rijal wan nisa aw 'ala rijali faqat? Apakah yang wajib hanya untuk laki-laki, umum untuk laki-laki dan perempuan, atau hanya laki-laki saja? Itu juga diperselisihkan oleh para ulama. Was-sahihu, yang benar adalah anna hadhil khilafat annahu wajibun wa anna wujubahu 'ala ar-rijali dunan nisa. Bahwa khitan menurut pendapat yang sahih dari perselisihan para ulama, yang sahih adalah wajib. Dan wajibnya atas laki-laki saja. Adapun perempuan tidak demikian. Karena bentuknya juga berbeda. Tidak seperti ini. Tidak ada kulfah yang menutupi jalan keluar najis. Yang dikhawatirkan kalau dia buang air akan tersisa najis di dalam sini. Wanita tidak. Maka hanya dibuang sebagian kecil dari ujungnya.
Dan itu pun para ulama tidak muttafaq ala wujubihi, apalagi ala sunniyatihi, apalagi wajibnya. Tidak sepakat atas anjurannya. Karena ada sebagian menyatakan bahwa itu bukan anjuran. Mereka menganggap bahwa itu perkara yang tidak wajib. Atau perkara yang mubah bahkan. Tidak diperintahkan. Ini yang dipersilakan oleh para ulama dan itu yang paling rajih wallahu taala a'lam. Baik, wa anna waqta wujubihi indal bulugh. Kapan wajibnya? Ini jadi masalah. Kalau kewajiban bagi seorang muslim, kapan terkena kewajiban? Anak kecil terkena kewajiban apa enggak? Tidak. Berarti yang terkena kewajiban siapa? Orang yang sudah balik, muslim aqil balik. Bagaimana dengan kita? Berarti jangan mengerjakannya kecuali nanti kau sudah balik. Kau sudah gede. Umur berapa itu berarti? 13-14. Baru dikhitan. Dengan sengaja saya mau laksanakan sunnah. Maka itu menjadi ibadah. Karena dia dengan niat, dengan betul-betul meniatkan dari hatinya. Sehingga jadi ibadah. Kalau anak kecil dia belum dapat kewajiban apa-apa. Tidak terkena kewajiban. Muafib. Qala dikatakan anna waqta wujubihi indal bulugh. Bahwa waktu wajibnya adalah ketika dia balik. Hinama tajib alaihi taharah was salah. Ketika dia wajib taharah dan salah. Kata para ulama bahwa itu adalah batas akhirnya. Batas akhirnya. Karena dia akan salat setelah itu. Yang salatnya kalau sampai ada kotoran di dalam kulfah, nggak diterima salatnya. Maka tidak mengapa dikhitan di waktu kecil oleh orang tuanya. Ketika sudah balik, kamu harus salat, sudah tidak ada lagi kulfah yang tempat berkumpulnya di sana kotoran atau najis. Wallahu taala alam bissawab. Berarti kapan wajibnya atau batas akhir wajibnya adalah ketika dia sudah dewasa. Tidak mengapa dia dikhitan sebelum dia dewasa. Yang penting ketika dia sudah salat atau sudah terkena kewajiban salat secara wajib, kulfah itu sudah tidak ada pada zakarnya. Faedah lain. Al-khitan asy-syar'i huwa qat'ul qulfah as-satirah li hashafatidz dzakar. Faedah bahwa khitan yang syar'i adalah memotong kulfah yang menutupi khasyafatidz dzakar. Yang menutupi khasyafatidz dzakar. Naam. Khasyafah ini. Ini khasafah. Naam. Wa inna Allah la yastahi min al-haq. Allah tidak malu dalam berbicara kebenaran. Ini khasyafah. Maka biasanya ada kulit di sini tertutup. Ini yang dipotong sehingga terbuka. Khasyafah itu adalah kepala zakar. Sehingga terbuka kepala zakarnya tidak tertutupi dengan kulit. Ini yang dikatakan dengan khitan. Adapun lebih daripada itu haram. Karena ada yang sampai mengulitinya. Na'udzubillah. Seperti perbuatan barbar. Seperti perbuatan orang pedalaman yang mengerikan. Itu bukan khitan. Khitan hanya membuka kepala zakar ini. Setelah itu sudah selesai. Nah. Wa yujad fil bilad al-mutawahhishah man yaslahuna. Didapati di negeri-negeri yang na'udzubillah mutawahhishah, negeri yang liar, barbar, mereka sampai menguliti kemaluannya. Wal iyadu billah. Al-jild alladhi yuhitu bil qubul, semua kulit yang meliputi kemaluannya dikelupas. Yaz'umuna jahlan, mereka menganggap dengan kebodohan anna hadha khitan, bahwa itu adalah khitan. Wa ma hadza illa ta'dzib wa tamtsil. Ini tidak lain kecuali penyiksaan. Dan ini tidak lain kecuali al-muslah, tamtsil, mencacati, menyakiti. Wa mukhalafatun lis-sunnah, dan menyelisihi sunnah al-Muhammadiyah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
wa huwa muharramun wa fa'iluhu asim. Dan itu haram, pelakunya justru dosa, tidak mendapatkan pahala. Demikian waffaqana Allahu jami'an littiba'i syar'ihi at-tahir. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Kalau ada pertanyaan silakan. Maksudnya larangan memotongnya. Wallahu alam. Yang jelas ketika ditanyakan tentang memotong dengan api, karena mereka yang memotong dengan kawat yang membara sehingga tidak berdarah katanya. Itu pernah kita tanyakan, dikatakan tidak boleh. Karena itu dengan api. Selebihnya silakan. Nah, wallahu taala alam, apakah dikiaskan dengan menyembelih? Karena kalau menyembelih tidak boleh dengan kuku yang ditajumin, nggak boleh dengan tulang, nggak boleh dengan gigi, nggak boleh. Nah, barakallahu fikum. Kalau itu kalau menyembelih, apakah ini juga disamakan? Wallahu alam, saya belum pernah mendengar. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diketan semua kan? Kalau ada yang belum, segera. Nggak masuk dan matikan. Khawatir ada sesuatu di dalamnya sehingga sholatnya tidak diterima karena ada najis. Kalau terlalu kecil seperti bayi, ada yang pernah terjadi, 1-2 orang yang saya kenal, anaknya dihitan ketika bayi, lahir langsung dihitan. Itu ada yang tumbuh kembali. Artinya begitu besar